Sebelum kita menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kita diberikan kesehatan ya, diberikan panjang umur dan dilancarkan semua urusan kita, juga rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran olahraga pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengukur tingkat kebugaran jasmani kita, tingkat kesehatan kita, ya. Apakah kita sakit atau apakah kita terserang oleh penyakit? Kita bisa mengukur di sini ya. Kita bisa mengukur tingkat kebugaran jasmani kita. Nah, bagi kalian yang ada di rumah, kalian bisa perhatikan di bukunya ya. Kalian bisa buka di buku halaman 93. Mister akan menjelaskan, kalian bisa juga sambil melihat di buku ya. Nah, di halaman 93 di sini kita memasuki yaitu pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Nah, kenapa kok kita perlukan untuk mengukur kebugaran jasmani kita? Karena kita setelah melakukan aktivitas di situ kita harus mengetahui kondisi kebugaran jasmani kita. Jadinya di sini kita akan mengetahui bagaimana kondisi kebugaran jasmani kita. Seperti itu. Nah, adapun beberapa manfaat yang diperoleh untuk mengukur kebugaran jasmani kita. Kalian bisa digarisbawahi di rumah di bukunya ya. Yang di bukunya kalian bisa digarisbawahi. Ada 3. Yang pertama, menentukan kondisi fisik bugar atau tidak. Ya, jadinya bugar itu sehat atau sakit. Ya. Terus yang kedua, mengetahui perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik kita bisa kita ketahui apakah kita makin sehat atau apakah kita makin sakit. Itu. Terus yang ketiga, mengukur kemampuan fisik. Nah, di sini kita bisa diukur kemampuan fisik kita. Misalnya push up, kemampuan fisik kita cuma 10, jangan sampai lebih. Karena kalau lebih itu bisa berakibat fatal ya bagi kesehatan. Ya, badan kita akan merasa capek total kalau kita melampaui kemampuan fisik kita, ya seperti itu. Nah, di sini di pengukuran tingkat kebugaran jasmani kita menghitung 3. Yang pertama yaitu menghitung denyut nadi. Terus yang kedua menghitung kekuatan dan yang ketiga menghitung kelenturan. Ya. Dari yang pertama kita masuki yang pertama, menghitung denyut nadi. Ya. Nah, denyut nadi ini itu adalah denyut jantung kita. Ada 3 cara dan ada 3 tempat untuk menghitung denyut nadi. Yang pertama itu ada di pergelangan tangan. Ya, yang pertama ada di pergelangan tangan. Terus yang kedua ada di leher. Dan yang ketiga ada di dada kita di sebelah kiri ya. Bisa di sebelah kiri, bisa juga ada yang di sebelah kanan, tapi rata-rata ada di sebelah kiri ya. Nah, denyut nadi itu apa, Mister? Denyut nadi itu merupakan aliran darah yang dari jantung ya. Denyut nadi, denyut
jantung ya. Jantung kita kan kita tidak tahu jantung kita berdetak 1 menit berapa kali. Nah, dari kita menghitung denyut nadi kita bisa mengetahui jantung kita selama 1 menit bisa berdetak berapa kali. Nah, di sini denyut nadi normal itu pada usia 12 sampai 15 tahun sekitar 60 sampai 119 kali per menit. Ya, sebenarnya di sini bukan 119, yang benar adalah 100 ya, sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Ya, denyut nadi kita. Ada yang 60, ada yang 70 ya. Jadinya dari 60 sampai 110. Kalau melebihi itu berarti ada kesehatan kita yang kurang baik ya. Apabila melebihi dari 110 atau kurang dari 60 per menit, itu berarti ada kesehatan kita yang kurang sempurna atau ada gangguan pada kesehatan kita. Nah, di sini juga denyut nadi itu dapat menjadikan acuan dalam menentukan batasan kemampuan berolahraga kita. Ya, jadinya setelah kita menghitung denyut nadi kita bisa tahu kemampuan kita harus berolahraga. Ya, apakah kita berolahraga 1 jam paling lama maksimal atau 1 jam paling sedikit ya, atau misalnya ketika push up paling banyak 10 atau maksimalnya 10 dan minimalnya 5 ya. Kita bisa mengetahui kemampuan kita dalam berolahraga seperti itu. Nah, di sini kalian bisa garis bawahi di denyut nadi normal pada usia 12 sampai 15 tahun sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Itu diubah ya, bukan 119 tetapi 100 kali ya. Nah, kita memasuki yang pertama, yaitu menghitung denyut nadi di leher. Di leher, ketika kita hendak menghitung denyut nadi di leher, di sini yang pertama langkah-langkahnya yaitu pegang nadi di sekitar leher. Nah, agar cepat ketahuan di mana letak denyut nadi leher, biasanya kalian harus nyari ya, di mana nih, nggak ketemu. Nah, kalian perhatikan dari dagu sampai ke tenggorokan. Di sini ada rongga tenggorokan ya. Nah, di samping kanan rongga tenggorokan, di sini ada otot ya. Ada otot leher. Nah, di sini bisa kalian agak ke atas ya, ke atas dagu. Di sini kalian bisa tekan ya. Nah, di sebelah sini. Jadinya ini kan ada tenggorokan nih, rongga tenggorokan. Nah, di sebelah kanannya di sini kita ke atas sedikit, kita tekan dan kita rasakan. Nah, selama kita merasakan, di situ kita hitung, ya, kita hitung. Nah, kita hitung 15 per menit ya, kita hitung per menit. Agar kalian bisa menghitung lebih cepat, kalian bisa sediakan jam tangan atau kalian bisa sediakan stopwatch di HP kalian. Nah, ketika kalian sudah ketemu denyut nadinya, kita hitung dari stopwatch itu. Kita hitung denyut nadinya ya. Berarti setiap 15 detik. Di sini yang ketiga, hitung jumlah denyutan selama 15 detik. Ya, 15 detik. Berarti kalau misalnya dalam 15 detik denyut nadi kita ada 10, misalnya 15 detik berarti 1/4 jam. Kita berarti untuk mencapai 1 menit kita kalikan 4. Misalnya dalam 15 detik denyut nadinya 10 kali detakan ya, 10 kali denyutan. Di situ kita kalikan 4. Berarti 10 kali 4 adalah 40
ya. Jadinya denyut nadi kita dalam 1 menit itu 40 denyutan, seperti itu. Nah, itu adalah cara tercepat untuk menghitung denyut nadi. Ada juga yang menghitungnya sampai 30 detik. Nah, dari 30 detik itu ada berapa kali denyutan? Misalnya ada 30 denyutan dalam 30 detik. Nah, berarti 30 dikali 2 untuk mencapai 1 menit, ya. Berarti 30 dikali 2 adalah 60. Nah, berarti dalam 1 menit itu adalah ada 60 denyutan, ya, seperti itu. Nah, terus yang kedua, menghitung denyut nadi di pergelangan tangan. Nah, di sini di pergelangan tangan itu di pergelangan tangan sebelah kiri, ya. Nah, agar kita Mister akan menjelaskan bagaimana cara menghitung, kita tidak konsentrasi dengan langkah-langkahnya. Mister akan kasih tahu nih, cara menghitung denyut nadi di tangan, yaitu kalian dari jempol, dari sini dari jempol, kita perhatikan, kita turun ke bawah, ya, kita turun ke bawah. Yang menggunakan jam bisa kalian buka jamnya terlebih dahulu, atau kalian bisa ke bawahin jamnya, ya. Punya Mister akan buka terlebih dahulu agar lebih mudah. Nah, di sini dari jempol bisa kalian turun ke bawah, ya, turun ke bawah. Nah, setelah nyampe di sini kan ada sekali urat untuk menyambung ke tangan. Di sini di sebelah kanan, di situ kalian tekan, ya. Nah, posisi kalian menekan, tangan diusahakan agar lemas dan tidak sekuat tenaga, mengambil tenaga. Jangan, tangan itu harus lemas, ya. Nah, kita tekan, ya. Di sini kita akan merasakan denyut nadi kita. Jangan terlalu ditekan, kita tekan demi sedikit demi sedikit. Kalau ditekan tidak ketahuan, tekan lagi dikit. Di situ kita akan merasakan denyut nadi kita, ya. Nah, menghitungnya sama juga. Kita hitung. Misalnya Mister ambil contoh punya Mister, ya. Nah, punya Mister dalam 15 detik ada 25 kali denyutan. Berarti 25 dikali 4, ya. 25 dikali 4 berarti ada 100 denyut, ya. Denyutan berarti jantung Mister berdetak dalam 1 menit itu ada 100 pas, ya. Seperti itu. Itu dalam 1 menit, ya. Kalau dalam 1 menit itu melebihi batas dari 60 sampai 100 kali atau kurang dari 60, berarti dalam kesehatan kita itu ada yang menjanggal atau kita lagi terserang, kesehatan kita tidak membaik, seperti itu. Nah, setelah kita menghitung denyut nadi, kita masuki nomor 2, yaitu menghitung kekuatan. Nah, di sini kita ada untuk menghitung kekuatan, yaitu apa kegunaannya? Untuk mengetahui seberapa kuat otot dan tulangmu, ya, seperti itu. Di sini untuk menghitung kekuatan, kita ambil satu contoh latihan, yaitu latihan push up. Nah, di sini kita bisa menghitung, kita push up dalam 1 menit dapat push up berapa kali. Nah, kalau misalnya dalam 1 menit kita bisa push up 10 kali, nah di situ berarti kekuatan kita atau kekuatan tubuh kita untuk push up berarti 10 per menit.
Nah, dan cara untuk meningkatkan push up tersebut, misalnya setiap 1 menit kita nambah 1, ya. Berarti kalau ada dalam 5 menit berarti kita nambah 5 push upan, jadi 15 push upan dari 10, ya, seperti itu. Jadinya per menit kita nambah 1, dan itu kalau kita konsisten atau kalau kita istiqomah, di situ peningkatan pasti akan terjadi. Misalnya dari 10 push up kita bisa besoknya bisa 15, besoknya lagi bisa 20, besoknya lagi 3 bisa 25, seperti itu. Apabila kita konsisten atau semangat dalam melakukan push up, seperti itu. Nah, di situ juga kita harus melakukan rajin latihan, ya, seperti itu. Jadinya ketika kita sudah rajin latihan atau demi sedikit kita istiqomah, apabila kita sudah rajin berlatih dan sudah istiqomah untuk berlatih, di situ kita bisa menghitung berapa jumlah banyak dalam satu waktu push up kita, ya. Push up kita berapa jumlah banyak dalam satu waktu. Misalnya satu waktu, misalnya dalam 1 jam push up kita berapa kali, atau paling sebentar dalam 5 menit push up kita bisa sampai berapa, seperti itu. Nah, di situ kita bisa dapat menghitung. Itu untuk menghitung kekuatan. Nah, yang ketiga, menghitung kelenturan. Di sini dalam menghitung kelenturan, Mister akan bacakan kelenturan merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kebugaran jasmani. Tubuh yang lentur dapat membuat aktivitas lebih optimal. Kamu pun dapat terhindar dari cedera dan bergerak secara leluasa. Nah, di sini kegunaan dari kelenturan yaitu agar terhindar dari cedera dan bisa bergerak secara leluasa, ya. Lalu bagaimana kondisi kelenturan tubuhmu saat ini? Nah, di sini kita ambil salah satu gerakan yaitu mencium lutut, ya. Kita bisa perhatikan gambar di bawah. Di situ adalah gambar gerakan mencium lutut, ya. Nah, di sini juga manfaat atau yang dapat kita ketahui dari gerakan mencium lutut di sini yaitu kelenturan otot, ya, yang dapat kita ketahui kelenturan otot sendi bagian kaki, punggung dan bahu, ya, punggung dan bahu. Berarti ada 4, ya, ada 4 yang dapat kita ketahui kelenturan kita dalam gerakan ini, yaitu gerakan mencium lutut. Setelah itu, kelenturan tubuh dapat dikatakan baik, ya, jika mencium lutut waktu tertentu, ya. Misalnya dalam 60 detik. Misalnya dalam 60 detik kita bisa bertahan untuk mencium lutut. Nah, ketika kita melakukan gerakan tersebut dan tidak terlalu lama, maka kelenturan tubuh kita bisa dikatakan sedang, ya, atau dikategorikan sedang. Nah, semakin lama waktu kita mencium lutut, maka kelenturan tubuh kita semakin baik, ya. Jadinya kelenturan di sini apabila kita tidak kuat atau kita merasakan kesakitan dalam gerakan tersebut tidak lama, maksudnya berarti kelenturan tubuh kita termasuk sedang, ya. Apabila kita melakukan gerakan ini secara lama, maka semakin lama kita melakukan gerakan ini, di situ kondisi kelenturan kita semakin baik pula, ya. Kelenturan tubuh kita semakin baik pula. Jadinya semakin lama semakin baik
tubuh kita dalam gerakan kelenturan seperti itu. Nah, adapun langkah-langkahnya Mister akan bacakan. Posisi yang pertama, posisi awal duduk dan kedua kaki rapat lurus di depan. Setelah itu yang kedua, tangan lurus ke atas, ya, tangan lurus ke atas. Terus yang ketiga, badan ditundukkan ke arah depan sampai mencium lutut, ya. Terus yang keempat, kedua tangan berpegangan pada ujung telapak kaki. Dan yang kelima, pertahankan sampai beberapa saat, ya. Setelah itu, di situ kita akan dapat mengetahui kelenturan kita. Kita bisa sediakan jam atau stopwatch untuk mengetahui seberapa lama kita bisa bertahan dalam gerakan ini. Semakin lama kita bertahan, di situ semakin baik pula kelenturan tubuh kita. Seperti itu. Nah dari sini ini adalah 3 gerakan untuk pengukuran tingkat kebugaran jasmani kita. Mungkin cukup sekian untuk materi kita pada pagi hari ini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan atau apabila ada yang kalian kurang pahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, ya. Untuk kurang lebihnya Mister mohon maaf. Mister tutup pembelajaran olahraga pada pagi hari ini dengan pengucapan alhamdulillah alamin. Mungkin cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.